Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Siti Puput Putriana dengan NIM 21011561 dari Prodi Manajemen Kelas E, Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Maksud dan tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Environment dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan SEMM. Selain itu, video ini juga dimaksudkan untuk men-share sedikit ilmu tentang lingkungan bisnis. Yuk simak baik-baik materi berikut ini. Yang pertama, pengertian lingkungan bisnis. Meminjam pengertian dari sebuah situs internet, lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Menurut Madura Jeff dalam bukunya Pengantar Bisnis Salemba 4 2007 menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Sedangkan menurut Murti Sumardi dan John Suprihanto dalam bukunya Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, lebih menyebut lingkungan bisnis dengan term atau lingkungan perusahaan. Mereka membagi dua faktor, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Jadi, kesimpulannya adalah lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Selanjutnya yaitu komponen lingkungan bisnis. Komponen internal lingkungan bisnis. Lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi yang pertama, manusia. Di sini sebenarnya tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di perusahaan, namun juga berperan sebagai konsumen dari produk perusahaan. Selanjutnya, uang atau modal usaha, yaitu sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Barang modal di sini adalah mesin, peralatan pabrik, alat-alat transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada material. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi, sebab merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi. Termasuk di sini adalah bahan baku, bahan pembantu, tanah untuk proses produksi, serta bahan lain sebagai penunjang proses produksi. Selanjutnya ada metode, yaitu merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalkan pengambilan keputusan, pemberian ide atau inisiatif dan pemikiran yang kesemuanya itu ditujukan agar pengelolaan sumber-sumber ekonomi dapat berjalan lancar. Yang terakhir yaitu mesin, meliputi perlengkapan atau peralatan penunjang faktor produksi sebuah perusahaan. Peran mesin sangatlah sentral dalam menunjang kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Komponen lingkungan bisnis, lingkungan eksternal juga dipengaruhi oleh lingkungan mikro yang meliputi 1. Pemerintah, 2. Pemegang saham, 3. Kreditor, 4. Pesaing, 5. Publik, 6. Distributor, 7. Pemasok, dan yang terakhir 8. Konsumen. Lingkungan eksternal lainnya juga dipengaruhi oleh lingkungan makro yang meliputi 1. Lingkungan ekonomi, 2. Teknologi, 3. Komponen politik atau hukum, 4. Komponen sosial budaya, 5. Lingkungan global, dan yang terakhir lingkungan teknologi dan informasi. Nah, rekan-rekan, selanjutnya ada sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Perubahan-perubahan lingkungan dan bagaimana cara memanfaatkan lingkungan yang berubah. Perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus perusahaan. Perubahan ini terdiri dari perubahan yang stabil, di mana angka perubahannya lambat, dan perubahan dinamis,
di mana angka perubahan lingkungan adalah cepat. Perubahan biasanya mengalami baik perubahan stabil maupun perubahan dinamis. Sebuah perusahaan juga dihadapkan pada tantangan berupa kompleksitas lingkungan. Kompleksitas lingkungan sendiri adalah jumlah faktor-faktor eksternal di dalam lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan sederhana hanya memiliki sedikit faktor lingkungan, sedangkan lingkungan kompleks mempunyai banyak faktor lingkungan. Nah, selanjutnya, sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Ada juga pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Selanjutnya, ada menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Biasanya manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika menerjemahkan sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Jika manajer menerjemahkannya sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, menghadapi ancaman dan kesempatan. Manajer melakukan suatu peta keterkaitan, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Nah, rekan-rekan semua, begitulah sedikit penjelasan mengenai lingkungan bisnis. Semoga dapat menambah wawasan rekan-rekan semua ya. Terima kasih telah menonton. Alangkah baiknya untuk meng-share video ini agar orang lain tahu apa yang kita tahu. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.